Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai pangkat dan akar. Sebelumnya, jangan lupa berdoa dulu ya. Pangkat dan akar terbagi menjadi 5 subbab. Yang pertama, pangkat bilangan bulat. Yang kedua, akar dan sifatnya. Yang ketiga, menyederhanakan bentuk akar. Yang keempat, merasionalkan penyebut dan pembilang. Dan yang kelima, pangkat rasional. Baik, kita langsung aja masuk ke bagian pertama, yakni pangkat bilangan bulat. Ketika mendengar kata pangkat bilangan, apa yang kalian pikirkan? Misalnya, 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Atau misalnya 3x pangkat 4. Itu artinya 3x kali 3x kali 3x kali 3x. Sebanyak berapa kali? 3x-nya sebanyak 4 kali. Nah, notasi dari pangkat itu sendiri ialah jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N faktor. Di mana N itu adalah pangkat dan A adalah basis. Ekspresi ini dibaca A pangkat N. Oke. Kita lanjutkan ke sifat-sifat pangkat itu sendiri. Nah, sifat-sifat pangkat ada beberapa. Oke. Misalkan A dan B adalah bilangan real atau variabel ataupun bentuk aljabar, dan misalkan M dan N adalah bilangan bulat, di mana semua penyebutnya dan basisnya itu adalah bilangan tak nol. Artinya tidak boleh penyebutnya itu 0 atau basisnya itu 0. Nah, yang pertama, A pangkat M sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, ini kita sambil mengulang pelajaran yang sudah ada di sekolah. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 sama dengan, kita jumlahkan aja pangkatnya, yakni 3 pangkat 2 tambah 4 sama dengan 3 pangkat 6. Tinggal dihitung 3 pangkat 6 adalah 729. Selanjutnya, sifat yang kedua, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, bisa kita lihat sendiri contohnya. Di sini, X pangkat 7 per X pangkat 4. Nah, jadi kita kurangkan aja pangkatnya, X pangkat 7 kurang 4, jadi X pangkat 3. Sifat ketiga, A pangkat negatif N. Nah, itu akan sama dengan 1 per A pangkat N. Sama dengan 1 per A dipangkatkan N. Nah, contohnya,
Y pangkat negatif 4 itu sama dengan 1 per Y pangkat 4 sama dengan 1 per Y pangkat 4. Nah, terus A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk A tidak sama dengan 0. Sifat kelima, A kali B dipangkatkan M itu sama dengan A pangkat M dan B pangkat M. Bisa kita lihat contohnya, 5X dipangkatkan 3. Jadi 5-nya dipangkatkan 3 dan X-nya dipangkatkan 3. 5 dipangkatkan 3 sama dengan 125. X pangkat 3. Sifat ke-6, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Itu sama aja dengan A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya itu dikali. Bisa dilihat contohnya. Sifat ke-7, A per B dipangkatkan M. Itu sama aja dengan A pangkat M per B pangkat M. Sifat ke-8, nilai mutlak dari A kuadrat sama dengan nilai mutlak A yang dikuadratkan. Itu sama dengan A kuadrat. Nah, kita masuk ke contoh. Kita masuk ke contoh 1. Nah, negatif 5 dipangkatkan 2. Itu artinya negatif 5 dikali negatif 5 sama dengan 25. Nah, selanjutnya negatif 5 pangkat 2. Nah, kalau yang A tadi negatif 5-nya dipangkatkan 2, kalau yang B 5-nya saja yang dipangkatkan 2. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaannya. Yang menggunakan tanda kurung dan yang tidak menggunakan tanda kurung. Kalau yang soal A, negatif 5 yang dipangkatkan 2, itu artinya negatif 5 dikali negatif 5 sama dengan 25. Kalau soal yang B, negatif 5 pangkat 2. Jadi negatif 5 kali 5 sama dengan negatif 25. Jadi di soal yang B ini, yang dipangkatkan hanya angka 5-nya saja. Nah, jadi kita bisa ketahui bahwa negatif 5 yang dipangkatkan 2 itu tidak sama dengan negatif 5 pangkat 2. Oke, selanjutnya. Yang C, 2 kali 2 pangkat 4. Ingat, kalau 2 itu artinya 2 pangkat 1. Nah, karena tadi sesuai sifat, jika ada perkalian maka pangkatnya itu dijumlahkan. Jadi menjadi 2 pangkat 5. Begitu juga soal yang D. Oke, selanjutnya masuk ke contoh 2. Di contoh 2, kita ingin menghitung ketika nilai X-nya itu sama dengan 3. Nah, di soal A ini, 5X pangkat negatif 2. Ketika X-nya sama dengan 3, maka kita substitusikan aja si X-nya ini sama dengan 3. Nah, kan 5 dikali 3 pangkat 2. Nah, 5 kali 3 pangkat negatif 2. Nah, 3 pangkat negatif 2 tadi berdasarkan sifat bisa diubah menjadi 1 per 3 pangkat 2. Yang asalnya pembilang menjadi penyebut.
Nah, jadi 3 pangkat 2, 9. Jadi hasilnya 5/9. Terus yang soal yang B. Ketika kita mensubstitusikan nilai X-nya itu sama dengan 3, maka bentuk aljabar ini X-nya ini kita masukkan dengan 3. Nah, kita hitung aja nih. Kan 1/3 dikali negatif 3 pangkat 3. Negatif 3 pangkat 3 artinya negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Jadi hasilnya negatif 27. 1/3 kali negatif 27 adalah negatif 9. Oke, kita masuk ke contoh 3. Gunakan sifat bilangan berpangkat untuk menyederhanakan bentuk aljabar berikut. Oke. Nah, yang A. Yang A ini buka kurung negatif 3 dikali A kali B pangkat 4 tutup kurung buka kurung 4 kali A kali B pangkat negatif 3. Nah, soal yang ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Oke, sebelumnya kita kalikan dulu koefisiennya. Di sini koefisiennya ada apa aja? Ada negatif 3 dan 4. Oke, untuk soal yang A, kita kalikan dulu negatif 3 dikali 4. Nah, lalu di sini variabelnya ada apa aja? Ada A dan B. Oke, kita kalikan dulu. Yang di sini ada A, berarti dikali A. Di sini juga ada A, berarti dikali A. Terus ada B pangkat 4. Ada B pangkat negatif 3. Selanjutnya, kita kalikan koefisiennya. Negatif 3 kali 4, negatif 12. Nah, di sini A-nya yang tadi pangkat berapa? A pangkat 1. Di sini juga ada A pangkat 1. Berarti A pangkat 1 tambah 1. Kita gunakan yang mana nih sifatnya? Sifat nomor 1. Nih, sifat nomor 1. Selanjutnya, B. B-nya itu kita gunakan sifat nomor 1 juga, yakni B pangkat 4 ditambah negatif 3. Nah, hasilnya negatif 12, A pangkat 2, B pangkat 1. Nah, B pangkat 1 tidak perlu ditulis satunya. Jadi, kita tulis B saja. Jadi, hasilnya adalah negatif 12, A kuadrat B. Nah, gimana dengan soal yang B? Soal yang B, 2X Oke, soal yang B, 2XY kuadrat dipangkatkan 3. Itu artinya sesuai notasi tadi, sesuai notasi eksponen, berarti kan mengalihkan 2XY kuadrat sebanyak 3 faktor. Dikali 2XY kuadrat kali 2XY kuadrat. Nah, kita kalikan nih. Koefisiennya 2 dikali 2 dikali 2 berarti 8. X-nya
Di sini kan X pangkat 1 ditambah X pangkat 1 tambah X pangkat 1 berarti jadi X pangkat 3. Terus Y-nya Y pangkat 2 tambah 2 tambah 2 jadi Y pangkat 6. Oke, selanjutnya soal yang ketiga alias yang nomor C. Nah, di sini kan soalnya 3A dikali negatif 4 A kuadrat dikali 0. Berarti 3A dikali, ingat, bila pangkat 0, berarti kita pakai sifat yang mana? Yang nomor 4. Sifat nomor 4 itu yang ini. Ketika A-nya tidak sama dengan 0, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Di sini yang menjadi A-nya adalah yang di dalam kurung, yakni negatif 4A kuadrat. Nah, itu dipangkatkan 0, maka hasilnya 1. Jadi ini sama dengan 1. Nah, 3A kali 1 sama dengan 3A kali 1 sama dengan 3A. Nah, ini untuk syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke soal nomor yang D. Soal D, lima X pangkat 3 per Y dipangkatkan 2. Itu artinya 5X pangkat 3 per Y kali 5X pangkat 3 per Y. Selanjutnya, nah, ini sama aja dengan 5 kuadrat dikali X pangkat 3 kuadrat per Y kuadrat. Nah, ini akan sama dengan 25, 5 kuadrat 25, terus X pangkat 3 dikuadratkan. Berarti kan dikalikan pangkatnya. Jadi X pangkat 3 kali 2 yaitu 6 per Y kuadrat. Oke, kita masuk ke example 4. Menulis bilangan pangkat yang awalnya negatif menjadi positif. Oke, yang A. Nah, X pangkat negatif 1 sesuai sifat berarti kan jadi 1 per X pangkat 1 atau ditulis 1 per X saja. Terus soal yang B 1 per 3X pangkat negatif 2. Berarti sama dengan 1 per 3 dikalikan X pangkat 2. Itu sama dengan X pangkat 2 per 3. Terus selanjutnya, selanjutnya 12A pangkat 3
B pangkat negatif 4 per 4 A pangkat negatif 2 kali B. Nah, yang ini kita kerjakan satu per satu. Nah, kita kan ingin menuliskan yang awalnya itu pangkatnya negatif menjadi positif. Jadi semua pangkatnya itu mau kita jadikan positif seperti itu. Nah, di sini kan 12 per 4. Oke, kita panjangin aja pernya. Nah, di sini sudah ada pangkat 3, tetap aja ditulis. Nah, terus A pangkat negatif 2 yang di bawah bisa kita tulis menjadi A pangkat 2. Nah, yang asalnya jadi penyebut, sekarang jadi pembilang. Terus ini sudah, nah ini di bawah tetap ada B, kita tuliskan di sini B. Terus ini B pangkat negatif 4 yang di atas alias sebagai pembilang, sekarang kita tuliskan sebagai penyebut. Nah, ketika dia sebagai penyebut, maka pangkatnya menjadi positif. Nah, ini jadinya 12 dikali A pangkat 3 ditambah 2, 5 per 4 kali B pangkat 1 tambah 4, yakni 5. Jadi hasilnya, nah sekarang apakah ini sudah sederhana? Kita lihat lagi, 12 dibagi 4, apakah bisa disederhanakan? Ternyata bisa. 12 dibagi 4 adalah 3, jadi hasilnya adalah 3 A pangkat 5 per B pangkat 5. Oke, soal yang D bisa diselesaikan sendiri ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yakni akar dan sifatnya. Oke. Nah, di sini definisi dari akar pangkat N dari suatu bilangan. Oke, misalkan A dan B adalah bilangan real dan N lebih dari atau sama dengan 2. Itu adalah bilangan bulat positif jika A sama dengan B pangkat N, nah maka B itu adalah akar pangkat N dari A. Dan jika N-nya itu sama dengan 2, maka itu disebut akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Jika N-nya sama dengan 3, maka disebut akar kubik atau akar pangkat 3. Nah, prinsipal ini artinya utama, jadi akar pangkat N utama dari suatu bilangan adalah nih, kita lihat definisinya.
Jika A adalah sebuah bilangan real yang mempunyai setidaknya satu buah akar, maka akar pangkat N utama dari A adalah akar pangkat N yang mempunyai tanda yang sama dengan A. Oke. Tanda yang sama dengan A. Nah, ini ditunjukkan dengan simbol dari bentuk akar, yakni seperti ini. Akar pangkat N dari A. Nah, bilangan bulat positif N ini disebut sebagai indeks. Jadi yang N ini disebut indeks. Terus A-nya ini disebut radiken atau nilai yang ada di dalam simbol akar. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh 8. Nih, kita mau menghitung akar 36. Berapa sih akar 36? Nah, akar 36 adalah 6. Terus, negatif akar 36 itu sama dengan negatif 6. Kenapa? Karena negatif akar 36 itu sama dengan negatif akar pangkat 2 dari 6 kuadrat. Itu sama dengan akar pangkat 2 dari 6 pangkat 2 itu kan 6. Jadi sama dengan akar negatif 6 sama dengan negatif 6 sama dengan negatif 6. Nah, selanjutnya akar pangkat 3 dari 125 per 64 itu adalah 5/4. Kenapa? Karena 5/4 pangkat 3 itu sama dengan 5 pangkat 3 per 4 pangkat 3 itu sama dengan 125 per 64. Nah, selanjutnya yang D. Akar pangkat 5 dari negatif 32 itu adalah negatif 2. Kenapa? Karena negatif 2 pangkat 5 itu sama dengan negatif 32. Nah, sekarang akar pangkat 4 dari negatif 81. Nah, itu bukan bilangan real. Kalau kita bicaranya semesta bilangan real, berarti dia tidak ada akarnya itu. Nah, kenapa? Karena tidak ada bilangan real yang bisa tidak ada bilangan real yang dikalikan sebanyak 4 kali itu menghasilkan negatif 81. Nah, misalkan 3, misalnya kita mau mencoba negatif 3. Misalnya kalau negatif 3 dipangkatkan 4 kan artinya negatif 3 dikali negatif 3 sebanyak 4 kali kan, negatif 3, negatif 3, negatif 3, negatif 3. Ini hasilnya 81, bukan negatif 81. Nah, jadi memang tidak ada bilangan real yang yang jika dikalikan sebanyak 4 kali akan menghasilkan negatif 81. Nah, bila kita lihat bentuk umumnya dari akar bilangan real ini, nah ketika A-nya lebih dari 0 berarti positif, lalu
N-nya itu lebih dari 0, di mana N-nya itu bilangan genap. Nah, maka akarnya itu bisa dua nih, ada dua kemungkinan, yakni akar pangkat N dari A atau negatif akar pangkat N dari A. Nih, contohnya akar pangkat 4 dari 81, itu sama dengan 3. Nah, tapi kalau misalnya ada negatifnya, ya tambah negatif juga. Seperti itu. Nah, ini tadi kan berbeda ya, yang ini dengan soal yang D tadi, yang E tadi beda. Kalau yang ini, contoh yang di bawah itu negatifnya di depan. Kalau yang ini, contoh yang E, negatifnya di dalam tanda akar. Jadi berbeda. Nah, selanjutnya, yang kedua, ketika A-nya lebih dari 0 atau A-nya kurang dari 0. Nah, di mana N-nya itu bilangan bulat genap, ganjil, maaf. Maka akarnya itu akar pangkat N dari A. Contohnya, akar pangkat 3 dari negatif 8, itu adalah negatif 2. Selanjutnya, jika A-nya kurang dari 0, dan N-nya itu bilangan bulat genap, maka tidak ada akar real. Contohnya itu akar negatif 4, itu adalah bukan bilangan real. Selanjutnya, jika A-nya sama dengan 0, N-nya itu ganjil ataupun genap, maka akar pangkat N dari 0 itu sama dengan 0. Contohnya akar pangkat 5 dari 0 itu sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita lihat beberapa sifat-sifat dari bentuk akar. Ada sifat yang pertama, itu akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, itu ternyata sama aja dengan dalam buka kurung akar pangkat N dari A, tutup kurung yang dipangkatkan dengan M. Seperti itu. Bisa dilihat contohnya. Nah, bisa dilihat sendiri sifat-sifat dari bentuk akar. Sekarang kita masuk ke contoh 9. Menggunakan sifat-sifat dari bentuk akar itu. Oke, kita masuk ke soal yang A. Nah, di sini ada akar 8. Soal yang A. Akar 8 dikali akar 2. Nah, itu sesuai sifat, kita kalikan aja, berarti akar 8 dikali 2 sama dengan akar 16. Nah, akar 16 itu sama dengan 4. Terus yang kedua,
akar pangkat 3 dari 5, kita pangkatkan lagi 3. Nah, itu berdasarkan sifat yang mana nih? Sifat yang nomor 5. Nah, ini kan N-nya sama nih, di sini N, di sini N. Maka dia menjadi si radicannya aja, menjadi bilangan yang di dalam tanda akar. Berarti yang ini sama dengan 5. Terus begitu juga yang soal C. Soal C itu kan akar pangkat 3 dari X pangkat 3. Berarti itu X saja. Begitu juga yang D. Nah, kalau yang D, akar pangkat 6 dari I pangkat 6. Nah, kita lihat sifat yang nomor 6. Itu kan berarti sifat yang nomor 6 yang ini. Karena 6 itu kan bilangan genap. Jadi yang D ini sama dengan nilai mutlak dari Y. Oke. Oh iya. Yang C tadi itu adalah menggunakan sifat yang ke-6. Tapi yang bagian ganjilnya. Kan 3 itu bilangan ganjil. Oke, sekarang kita lanjutkan ke subbagian ketiga, yakni menyederhanakan bentuk akar. Nah, di sini menyederhanakan bentuk akar bisa kita bagi lagi menjadi beberapa bagian. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contohnya. Nah, gimana menyederhanakan jika akarnya itu akar genap. Nah, oke. Contohnya misalnya akar 75 X pangkat 3. Oke, nah di sini kita di sini kan akar pangkat 2, berarti kita cari nih bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu apa saja? 1 kuadrat berapa? 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, dan seterusnya. Nah, di sini kita cari bilangan kuadrat supaya dia bisa diakarkan. Nah, di sini 75 itu sama dengan berapa kali berapa? Nah, di sini bisa kita tulis 75 itu adalah 25 dikali 3. Nah, selanjutnya X pangkat 3-nya ini supaya bisa kita akarkan juga, kita terus menjadi X pangkat 2 dikali X. Kan sama aja kan? Nah, selanjutnya yang ini kita kumpulkan akar 25 X pangkat 2 dikali 3X. Itu sama dengan akar, nah 25 itu kan sama dengan 5 kuadrat. X kuadrat sama dengan, nah seperti ini, kali 3X. Nah, akar dari 5X yang dikuadratkan berarti adalah 5X. Bisa keluar nih.
Yang di dalam akar tinggal 3X. Oke, selanjutnya menyederhanakan akar ganjil. Nah, kalau tadi itu genap, sekarang yang ganjil. Nah, yang ganjil misalnya oke. Selanjutnya misalnya contohnya akar dari akar pangkat 3 dari 48. Nah, akar pangkat 3. Jadi kita cari nih bilangan kubik. Bilangan pangkat 3. 1 pangkat 3, 3. 2 pangkat 3, 8. 3 pangkat 3, dan seterusnya. Nah, 48 ini kira-kira nah, 48 kira-kira kalau di bilangan pangkat 3 berapa kali berapa? 8 dikali 6. Nah, 8-nya itu adalah 2 pangkat 3 dikali 6. Nah, 2 pangkat 3 diakarkan 3, ya menjadi 2. Tertinggal di dalamnya itu adalah 6. Jadi, hasilnya itu adalah 2 dikali akar pangkat 3 dari 6. Selanjutnya, mengkombinasikan akar. Nah, mengkombinasikan akar itu bisa dengan penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, di sini kita harus hati-hati nih. Apa nih yang bisa dioperasikan, apa yang tidak bisa. Oke, misalnya akar 2 ditambah 2 akar 2. Nah, ini sama dengan 3 akar 2. Terus tapi misalnya ada akar 2 ditambah akar 3. Apakah bisa dijumlahkan? Tidak bisa. Jadi yang bisa dijumlahkan hanyalah yang nilai di dalam akarnya sama dan indeksnya itu sama. Nah, misalnya ini sama nih akar pangkat 3, tapi mau dijumlahkan dengan akar pangkat 3 dari 3, ya nggak bisa, karena indeksnya berbeda. Yang pertama, indeksnya itu 2, yang kedua itu indeksnya 3. Jadi nggak bisa. Jadi yang bisa dikombinasikan atau dioperasikan, dijumlahkan, dikurangkan itu adalah yang indeksnya sama dan nilai yang di dalam akarnya itu sama. Seperti itu. Nah, contohnya oke. Contohnya 2 akar 48 dikurangkan 3 akar 27. Nah, tadi akar 48 sudah, oh ya, ini yang akar pangkat 2 ya.
Ini bisa ditulis dengan 2 akar 48 itu berapa kali berapa? Dalam bilangan kuadrat. Kan 48 itu adalah 16 dikali 3. Terus 27 itu berapa kali berapa? Ternyata 27 itu adalah 9 dikali 3. Nah, akar 16 sama dengan 4. Akar 3 kurang 3. Akar 9 sama dengan 3. Bisa akar 3. Nah, sekarang berarti 2 dikali 4 hasilnya 8. Akar 3 dikurang 3 kali 3, 9. Akar 3. Nah, 8 kurang 9, negatif 1. Jadi negatif 1 akar 3. Satunya itu tidak usah ditulis, jadi sisanya adalah, hasilnya adalah negatif akar 3. Oke, kita sekarang masuk ke subbab yang keempat, yakni merasionalkan penyebut dan pembilang. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama, merasionalkan penyebut, di mana penyebutnya itu hanya terdiri dari satu suku. Oke, misalnya nih. Misalnya 2/3 akar 5. Berarti ini sama dengan 2/3 akar 5 dikali akar 5 per akar 5. 2 akar 5 dikali 3 dikali 5. Berarti 2/15 akar 5. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, sekarang ketika penyebutnya itu terdiri dari 2 suku, seperti apa? Kan kalau terdiri dari satu suku, misalnya ini tadi adalah itu adalah akar 5, makanya dikalikan dengan akar 5 per akar 5. Nah, sekarang gimana kalau misalnya 2 suku? Kalau misalnya 2 suku, misalnya kita ambil contoh 2/3 tambah akar 7. Nah, untuk merasionalkannya, kita perlu mengalihkan dengan konjugat dari 3 tambah akar 7. Nah, ini kan 3 tambah akar 7. Konjugatnya itu adalah 3 kurang akar 7. Konjugat itu apa sih? Nah, ketika kita mengubah tanda dari tambah menjadi kurang atau kurang menjadi tambah dari bentuk aljabar yang terdiri dari 2 suku. Jadi kita mengganti tanda yang ada di tengah-tengah dari 2 suku tersebut. Nah, yang ini masih ingat bahwa A tambah B dikalikan A kurang B itu sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Masih ingat? Nah, jadi di sini 2 dikalikan 3 kurang akar 7. Nah, penyebutnya berarti kan kita gunakan itu 3 kuadrat dikurang akar 7 kuadrat. Nah, ini akan sama dengan 2 kali 3 kurang akar 7 per 3 kuadrat sama dengan 9 dan akar 7 kuadrat sama dengan 7. Berarti kan 2 kali 3 kurang akar 7 per 9 kurang 7 sama dengan 2. Nah, jadi ini pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan 1/2, jadinya yang dia pembilangnya tertinggal 3 per akar 7
dan penyebut tinggal 1. Jadi hasilnya adalah 3 kurang akar 7. Seperti itu. Nah, sekarang ini tadi kan kalau penyebutnya masih dalam bentuk akar. Sekarang gimana kalau pembilangnya yang dalam bentuk akar? Nah, contohnya akar 5 kurang akar 7 per 2. Nah, sama dengan yang tadi, kita akan mengalihkan dengan konjugatnya. Konjugatnya itu di sini kan negatif, berarti dikalikan dengan positif. Maksudnya di sini kan tanda kurang dikalikan dengan konjugatnya itu tanda tambah. Dikalikan 5 per 5 akar 5 tambah akar 7 per akar 5 tambah akar 7. Nah, ini kita gunakan lagi nih yang ini tadi. Jangan dilupakan ya. Nah, selanjutnya berarti kan ini akar 5 kuadrat kurang akar 7 kuadrat per 2 kali akar 5 tambah akar 7. Nah, sama dengan 5 kurang 7 per 2 akar 5 tambah akar 7. Nah, 5 dikurang 7 sama dengan berapa? Sama dengan negatif 2. Negatif 2 per 2 akar 5 tambah akar 7. Pembilang dan penyebut sama-sama kita kalikan 1/2, jadi yang di pembilangnya tersisa negatif 1 dan penyebutnya akar 5 tambah akar 7. Seperti itu. Oke, kita masuk ke subbagian terakhir, yakni pangkat rasional. Nah, pangkat rasional ini, misalnya kita mau mengubah dari bentuk akar ke bentuk pangkat. Gimana sih? Misalnya akar pangkat 3. Misalnya akar kuadrat dari 3. Nah, itu kan ini sebenarnya 3 pangkat 1. Terus akar kuadrat itu kan sebenarnya ini ada akar kuadrat kan, cuma tidak ditulis. Jadi ini 3 pangkat 1/2. Terus misalnya akar dari 2AB pangkat 3. Nah, berarti ini sama dengan ini kan sebenarnya ada angka 2-nya kan di akarnya ini. 2AB ke 3. Berarti 2AB 3/2. Seperti itu. Nah, terus mengubah dari bentuk pangkat ke bentuk akar. Misalnya nih sudah ada yang pangkat, mau kita ubah ke bentuk akar. Gimana caranya? Misalnya dari A pangkat negatif 5/2. Itu artinya 1 per A pangkat 5/2. Seperti itu.
Nah, itu sama dengan 1/5/2, berarti akar dari A pangkat 5, seperti itu. Nah, sekarang menyederhanakan pangkat rasional. Gimana sih misalnya? Misalnya, negatif 32 dipangkatkan negatif 4/5. Itu artinya si akar negatif 32 ini akar pangkat 4 dari negatif 32 yang dipangkatkan 5. Seperti itu. Nah, itu kan, oh ya, terpaling. Salah, terpaling. Nah, di sini akar 32 dipangkatkan negatif 4 baru dikalikan 5. Oke. Kan akar 32 yang dipangkatkan 4, dipangkatkan negatif 4, akar 5. Seperti itu. Nah, ini sama aja dengan akar 32 itu berapa sih? Akar 32 adalah akar 32 dari akar pangkat 5 dari 32 maksudnya. Akar pangkat 5 dari 32 adalah akar pangkat 5 dari 32. Itu adalah berapa yang dipangkatkan 5 menjadi negatif 32. Nah, jadi akar pangkat 5 dari negatif 32 adalah negatif 2. Oke. Nah, karena negatif 2 pangkat 5 kan negatif 32. Nah, jadi akar pangkat 5 dari negatif 32 adalah negatif 2. Nah, kita pangkatkan 4. Berarti kan yang ini bisa kita tulis, oke, ini pangkatnya negatif 4 ya, bukan 4. Berarti kan supaya pangkatnya itu positif, bisa kita tulis 1/2 pangkat 4. Nah, negatif 2 pangkat 4 berarti kan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Sebanyak 4 kali. Berarti sama dengan 16. Jadi jawabannya adalah 1/16. Oke, cukup sekian. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.